Jagoan Scudetto menurut Cassano, Juventus dan Inter favorit, Milan dan Roma jauh. Mantan penyerang timnas Italia Antonio Cassano memberikan prediksi tentang persaingan Scudetto Serie A musim 2021-2022. Menurut Cassano, Juventus dan Inter Milan bakal menjadi kandidat paling kuat. Persaingan menuju gelar Scudetto musim 2021-2022 diprediksi banyak pihak akan berlangsung dengan sengit. Juventus sedang dalam masa transisi. Mereka tak banyak membeli pemain baru usai gagal total pada musim lalu. Di sisi lain, Inter kehilangan dua figur penting yang membawa mereka Scudetto pada musim lalu, Antonio Conte dan Romelu Lukaku. Lalu, ada AC Milan yang mulai berkembang setelah musim lalu tampil mengejutkan. Juventus mengalami guncangan keras pada musim lalu. Andrea Pirlo pun dipecat. Kini Massimiliano Allegri ditunjuk lagi sebagai pelatih. Allegri bertugas untuk membenahi kekacauan yang terjadi sejak dia pergi. Juventus hingga pekan ke-7 berada di posisi ke-7 klasemen dengan 11 poin. Tapi di mata Cassano, tidak ada keraguan Juventus tetap kandidat paling kuat untuk meraih titel Scudetto musim ini. Inter dan Juventus adalah favorit saya untuk Scudetto. Ini karena Juve memiliki skuad terkuat, sementara Inter meraih gelar musim lalu. Ucap Cassano dikutip dari Football Italia. Napoli yang kini memimpin klasemen dan meraih hasil sempurna dari 7 laga awal musim berada di urutan ketiga daftar tim unggulan Scudetto. Napoli saya lihat sebagai roda ketiga yang bisa menerobos masuk. Kata Cassano, AC Milan masih tampil solid. Hingga pekan ke-7, Rossoneri belum pernah kalah. Stefano Pioli membawa beberapa pemain baru dari bursa transfer untuk membuat tim racikannya punya kedalaman skuad yang bagus. Lalu ada AS Roma dikendali Jose Mourinho yang bisa membuat kejutan. Roma meraih 15 poin dari 7 laga. Tapi menurut Cassano, Milan dan Roma tak berada dalam barisan paling depan untuk perebutan Scudetto. Saya menempatkan Milan, Roma, dan lainnya lebih jauh ke belakang. Kata Cassano. Newcastle United bisa akhiri perselisihan antara Juventus dan Aaron Ramsey. Hubungan Juventus dengan Aaron Ramsey terlihat retak. Di sini, Newcastle United bisa menjadi penengah agar kedua belah pihak tidak lagi bersitegang. Ramsey bergabung dengan Juventus pada musim panas tahun 2019 setelah kontraknya bersama Arsenal berakhir. Namun dalam 3 musim terakhir, ia baru mencatatkan 69 penampilan di semua kompetisi. Minimnya kontribusi Ramsey di lapangan disebabkan oleh cedera yang kerap menderitanya. Menurut Overmarket, pria asal Wales tersebut mengalami cedera sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tidak heran kalau Ramsey membuat public hostnya fans Juventus menyernitkan dahi. Apalagi Ramsey tak mampu menunjukkan performa apik dan konsisten setiap kali diberikan kesempatan tampil. Ramsey berbicara soal cedera yang kerap menimpanya saat memperkuat timnas Wales pada pekan internasional. Secara implisit, ia mengatakan kalau penyebab dirinya sering cedera ada tim medis Juventus. Komentar tersebut membuat hubungan antara dirinya dengan fans bianconeri menjadi retak. Beberapa dari mereka mengejek Ramsey dengan sebutan mumi lantaran sering mengalami cedera. Pada musim panas kemarin, Juventus dikabarkan berusaha untuk melepaskan Ramsey. Kontribusinya di lapangan dan gaji yang diterima sebesar 7 juta euro per tahun dirasa tidak sepadan. Perselisihan ini sepertinya bisa terselesaikan pada bulan Januari mendatang. Sebab, menurut laporan Calcio Mercato, Newcastle United berniat untuk membawa Ramsey kembali berkiprah di Premier League. Klub berjuluk The Magpies tersebut baru saja diambil oleh konsorsium Arab Saudi Public Investment Fund. Mereka diketahui mematok harga belanja sebesar 150 juta pounds untuk 12 bulan ke depan. Mengingat besarnya nilai yang diinvestasikan oleh PIF, merekrut Ramsey seharusnya tidak menjadi masalah buat Newcastle. Gaji sebesar 7 juta pounds per tahun seharusnya tidak berat untuk mereka. Juventus dan Atletico pantau perkembangan Benacer. Juventus dan Atletico Madrid dikabarkan tengah memantau situasi gelandang AC Milan Ismail Benacer yang siap mengambil langkah jika ada celah terbuka. Benacer merupakan salah satu pemain paling menjanjikan yang dimiliki oleh Rossoneri pada musim lalu. Dengan sang pemain telah memainkan peran fundamental dan membantu raksasa Serie A tersebut mengembangkan tiket kembali ke Liga Champions setelah 7 tahun absen. Kendati demikian, Vickers menuliskan bagaimana Frank Kessie dan Sandro Tonali tampaknya telah mengambil alih hierarki untuk posisi dua poros ganda di starting 11 Milan.
yang membuat pemain internasional Aljazair tersebut hanya memainkan 369 menit pertandingan dalam 9 penampilan resminya bersama klub, dengan hanya 3 sebagai starter. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2024 dan klausul pelepasan 50 juta euro atau setara 800 miliar rupiah yang harus dibayarkan dalam satu kali pembayaran, masa depan gelandang yang berusia 23 tahun tersebut tampaknya tidak terancam, setidaknya untuk saat ini. Akan tetapi, Rosnei tetap perlu waspada, mengingat tim-tim seperti Bianconeri dan Lazio Blancos merupakan beberapa yang tertarik meminangnya dan sedang mengalami perkembangan dengan seksama. Baik Juventus maupun Atletico Madrid kemungkinan akan mengambil langkah untuk menjual peruntungan mereka, membidik Benazir jika ada sedikit saja celah yang terbuka. Sementara itu, Milan dikabarkan ingin memperbarui kontrak mantan bintang Empoli tersebut dan mencoba menghilangkan klausul pelepasan yang tersisih dalam kerjasama mereka sebelumnya tersebut. Bastoni belajar banyak dari Bonucci dan Chiellini di timnas Italia. Alessandro Bonucci tampil apik di laga Italia vs Belgia. Ia mengaku belajar banyak dari Leonardo Bonucci dan juga Giorgio Chiellini. Italia mengalahkan Belgia 2-1 di Allianz Stadium Turin pada laga perebutan tempat ketiga UEFA Nations League 2021 Minggu 10 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Semua gol di laga ini lahir di babak kedua. Kili Azuri 2 kali membobol gawang Thibaut Courtois melalui Federico Chiesa pada menit ke-46 dan penalti Domenico Berardi di menit ke-65. Dero de Juventus kemudian hanya bisa memperkecil ketinggalan lewat Charles pada menit ke-86. Pelatih Italia Roberto Mancini kembali mempercayai Bastoni untuk mengawal jantung pertahanan sejak menit awal. Ia berdua dengan Francesco Acerbi. Sebelumnya, bek Inter Milan ini juga tampil sebagai starter di laga semifinal saat berjumpa Spanyol berpasangan dengan Leonardo Bonucci. Namun, penampilannya di pertandingan tersebut dinilai tak maksimal hingga Italia kalah 1-2. Apalagi kala itu, Italia harus kehilangan Bonucci yang di kartu merah. Alessandro Bastoni mampu memperbaiki hal tersebut di laga kontra Belgia. Diikuti dari Busquets, bek yang berusia 22 tahun ini tampil solid dengan membuat 1 tackle, 5 sapuan, dan 3 intercept. Ia juga mencatatkan presentasi akurasi umpan sebesar 98%. Untungnya, saya tidak punya masalah dengan itu. Saya berbicara dengan pelatih dan mereka yang membantu saya berkembang. Saya berusia 22 tahun. Saya tahu bahwa saya masih berkembang dan saya siap bekerja untuk itu, ungkap Bastoni saat kritik di laga kontra Spanyol dikutip dari Football Italia. Bastoni kini digadang-gadang sebagai sosok penerus ideal dari dua bek utama Italia, Bonucci dan Giorgio Chiellini. Ia mengaku belajar banyak dari kedua sosok bek Juventus tersebut. Bonucci dan Chiellini membantu Bastoni untuk terus berkembang. Saya menghabiskan Euro di belakang legenda seperti Chiellini dan Bonucci. Saya belajar banyak dari mereka. Mereka memberi saya bantuan besar. Jelas Bastoni menambahkan.